Assalamualaikum Bu Juni. Waalaikumsalam Bu El. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana juga kabarnya dengan Bu El? Alhamdulillah saya sehat Bu Juni. Bu Juni nanti mau melakukan proses coaching ya dengan Pak Arif. Iya. Oke, sebelum melakukan proses coaching aja sedikit nih yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh ya Bu? Boleh Bu, boleh. Oke, nanti jadi pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati nih Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Seperti apakah sudah ada alur ceritanya, apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lalu sudah sesuaikah pertanyaan tersebut dengan kata kuncinya. Terus nanti juga saya nilai apakah jawaban respon dari coachee itu sudah sesuai. Terus saya akan mendengarkan respon dari coachee nanti seperti apa. Nanti Ibu juga jangan lupa menyampaikannya Bu ya ke coachee-nya, harus disesuaikan dengan prinsip coachingnya, yaitu kemitraan yang positif dan memaksimalkan potensi. Nah itu 2 tuh. Mungkin sebelum dilakukan proses coaching, di proses praobservasi ini ada yang ingin saya tanyakan dulu nih ke Bu Juni, boleh ya? Boleh Bu. Oke. Yang pertama, kompetensi apa nih yang nanti Bu Juni ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang presence, kehadiran penuh. Yang kedua dengan mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya, yaitu terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah di antara ketiganya nih, mana yang lebih spesifik yang Ibu akan kembangkan di dalam proses observasi nanti? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, jadi ada 2 ya Bu ya. Iya. Satu mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Saya sih ingin ketercapaiannya pada saat saya melakukan coaching ya, coachee itu mendapat solusi atas permasalahannya, sehingga coachee tahu bagaimana cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya, seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaiannya adalah pada saat coachee itu coachee sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, lalu berjalan dengan baik gitu, semoga nanti ya Pak ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Juni atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu Juni melakukan proses coaching dengan Pak Arif. Nanti setelah proses coaching itu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik Bu. Oke, silakan Bu Juni. Ya Bu, makasih Bu. Assalamualaikum Pak Asrif, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Arif. Saya dengar Pak Arif mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa Pak Arif? Iya ini Bu, saya itu ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah Ibu. Kayaknya kita ada waktu 15-20 menit ya Pak Arif. Silakan Pak Arif mau menceritakan apa? Jadi gini Bu, di sekolahan saya itu saya melihat kegiatan pembelajaran di sekolah itu terlihat sangat monoton banget. Karena saya secara langsung melihat kegiatan pembelajaran di kelas, terus kemudian saya juga coba bertanya kepada siswa kegiatan pembelajaran di kelas itu seperti apa. Ternyata siswa juga merasa tidak senang dengan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas itu Ibu. Jadi hanya terkesan ceramah gitu aja. Jadi metode yang digunakan itu hanya ceramah gitu. Jadi membosankan untuk para peserta didik itu Bu. Oke baik Pak, berarti di sekolah Pak Arif ini
masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya. Iya, betul Ibu. Pembelajaran dengan cara berceramah gitu-gitu aja setelah saya lihat dan tanyakan kepada anak murid Ibu. Kira-kira apa yang ingin Pak Arif dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya itu pengen adanya perubahan gitu loh Bu. Perubahan setidaknya sedikit ada cara pembelajaran yang disampaikan oleh para guru gitu kan. Jadi pembelajaran di kelas itu tidak terkesan membosankan untuk anak-anak. Karena di sekolah kita itu banyak sarana prasarana yang bisa dimanfaatkan sebenarnya Bu. Cuma dari keterbatasan guru-guru yang ada itu yang membuat pembelajaran di kelas itu kurang efektif Ibu. Kurang bervariatif gitu loh Bu. Oh, jadi Pak Arif ini ingin adanya perubahan di rekan Pak Arif sendiri ya untuk merubah cara mengajarnya gitu ya Pak? Betul Ibu, biar ada perubahan gitu loh Bu maksudnya. Nah Pak Arif, perubahan yang seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru Pak Arif? Perubahan yang menuju ke yang lebih baik ya Bu ya, seperti penggunaan metode pembelajaran yang bervariatif, terus memanfaatkan media pembelajaran yang ada gitu kan. Itu yang saya harapkan Ibu. Berarti pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya? Iya. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu kan di levelnya 10 ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk sekolah Bapak ini kira-kira ada di level mana ya Pak? Mungkin kalau dilihat levelnya 5 ya Bu ya. Karena masih banyak yang walaupun beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan media pembelajaran, cuma saya melihat di situ banyak guru-guru senior yang mungkin tidak bisa memanfaatkan atau tidak bisa menggunakan atau menguasai IT dengan baik gitu loh Bu. Baik Pak. Kalau sudah begitu, menurut Bapak langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran seperti itu apa ya Pak? Sepertinya sepertinya nggak yang terlalu banyak ya Bu ya, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak tidak secara signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit lah. Penggunaan di level 7 lah paling nggak yang kita harapkan, karena kalau kita mengharapkan untuk level yang terlalu tinggi itu kayaknya terlalu berat untuk kita laksanakan karena kondisi SDM yang ada di sekolah kami itu tidak mendukung gitu. Lalu langkah-langkah apa lagi? Langkah-langkah selanjutnya apa yang akan Pak Arif lakukan? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan dari kepada rekan-rekan sejawat ya Bu ya. Terus kemudian saya mau minta pendapat, masukan bagaimana untuk solusi terbaiknya ke depannya supaya saya bisa menjalankan kegiatan yang ada ini sebaik mungkin Ibu. Apakah ada strategi lain yang ingin Pak Arif lakukan untuk melakukan perubahan di sekolah Bapak? Sepertinya kalau biar ada mencakup skala yang besar ya Bu ya, itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu. Jadi biar kita bisa lebih lebih mendalam lagi untuk memperdalam permasalahan yang kita hadapi saat ini gitu. Oke, nah kira-kira yang akan Pak Arif lakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metode strategi yang dilakukannya yang mana gitu Pak ya? Lebih baik mentoring Ibu, karena kalau mentoring itu dari segi waktu lebih cepat, terus kemudian kalau kita bandingkan dengan workshop itu kan harus melibatkan banyak orang. Jadi kita untuk saat ini kita lebih cenderung ke mentoring dulu Ibu. Baik Pak,
Kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Arif untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut? Oh ya, jadi yang bisa membantu kegiatan mentoring ini, alhamdulillah saya punya teman di sekolah itu, ada orang yang istilahnya paham, teman saya ini paham mengenai IT. Ya mungkin yang saya akan minta tolong yaitu teman saya yang benar-benar menguasai IT tersebut sebagai mentoring nanti, Bu. Baik, berarti Pak Arif nantinya akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain ya Pak ya? Iya Ibu, saya akan coba untuk berkolaborasi dengan teman yang ada di sekolah saya, Ibu. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Pak Arif. Nah, dari percakapan kita ini apa sih yang Pak Arif dapatkan? Baik Ibu, jadi dari percakapan yang sudah kita lakukan tadi, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara saya menghadapi situasi dan kondisi pembelajaran yang kurang bervariatif yang ada di sekolah saya, Ibu. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Pak Arif yang sudah melakukan mentoring ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Pak, percakapan kita. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Ibu atas kesempatannya dan atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan saya kedepannya bisa lebih baik lagi untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah, Ibu. Sama-sama Pak Arif, semoga kita bertemu lagi ya Pak Arif. Kita tutup saja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik Bu Juni, bagaimana tadi hasil proses coachingnya dengan Pak Arif, sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan nih Bu, yang akan saya tanyakan ke Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur Tirta ya Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, jadi Bu Juni sudah berhasil ya untuk melakukan proses coaching dengan alur Tirta sesuai dengan yang tadi saya amati juga. Ada beberapa catatan Bu Muji tadi. Pertama, Bu Juni sudah berhasil menyampaikan alur Tirtanya. Kedua, Bu Juni sudah berhasil menanyakan tujuan kepada Koci dan sudah bisa mengidentifikasi permasalahan yang dialami Koci. Oke. Bu Juni juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan Bu Juni juga sudah menumbuhkan rasa tanggung jawab Koci atas rencana aksi yang akan dia lakukan. Oke. Arahannya selama coaching tadi, present atau kehadiran penuh sudah terlihat, sudah bagus, mendengarkan aktifnya juga sudah ada. Lalu Bu Juni juga tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sudah menggunakan kata kunci, luar biasa sekali. Salut, keren loh Bu Juni. Nah, apa Bu Juni sudah memastikan proses coaching hari ini tindak lanjut ke depannya itu akan berjalan baik atau gimana? Dan satu lagi nih, kompetensi apa lagi sih yang sebenarnya masih ingin Bu Juni gali gitu, berdasarkan coaching hari ini? Kompetensi yang masih saya ingin kembangkan itu saya ingin mendalami memahami alur Tirta lagi Bu, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik gitu Bu. Oke, bagus, luar biasa sekali Bu Juni. Terima kasih Bu. Jadi Bu Juni ingin mendalami lagi alur Tirtanya ya, supaya lebih baik lagi ke depannya.
Oke, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dengan saya, sudah melakukan proses observasi tadi dengan Pak Ari menggunakan alur ceritanya coaching yang luar biasa sekali. Terima kasih, semoga kita bertemu lagi dalam kesempatan Bu Juni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu El.